Biasa. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal qad wahada wal ali wal ashabi qad wahada. Cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Gak bahaya tak? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Salli wa sallim daiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ditiru. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadama wasi'ahu ilmullah salatan daimatan bidawami mulkillah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim basir. Innahu huwas sami'ul basir. Qalim tumatan para asatid, para sesepuh takmir Masjid Al-Hikmah, saha pengurus sedayanipun sesepuh mini sepuh aji sepuh ingkang werda warsa dawuh ingkang kina bekten lan para undangan, para jamaah Masjid Al-Hikmah dan anak-anakku sekalian, para mahasiswa KKM dari kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang pada saat ini lagi KKM kerja muangan. Oh enggak. Kalau dulu KKN ya, kerja nongkrong. Atau kalau dulu itu KKN itu pakai N itu kura-kura ninja. Banyaklah pelesetan. Tapi kalau saat dirubah jadi KKN ini menjadi mulia karena M-nya banyak tafsir, terutama M masjid. Menjadi rumah Allah. Mudah-mudahan lancar KKN-nya, lancar kuliahnya, dan lulus dan rapi.
Ya Pak. Nah, maksudnya berkarir menebarkan ilmunya. Hadirin yang saya muliakan, sedaya nipun ingkang rawuh ingkang tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sampikala. Allahumma amin. Petak Cinandra Resi Warjaya mangayu bagi rahayu wilujeng Dian Sastrowarjaya. Saya bersyukur alhamdulillah pagi ini bisa silaturahim. Baru kemarin saya ngisi di sini Pak. Rutinan setiap Sabtu ke-3. Makanya saya guyon masalah breakfast together. Jawabannya langsung tomorrow. Awalnya saya tidak paham apanya yang besok. Kok nunggu besok gitu. Barang sampai di mobil belum besok saya ceramah di sini. Oh, inilah katanya Pak Takmir tadi itu ramah-ramahnya nanti itu berlimpah ruah. Ini barokah betul ini ya. Mudah-mudahan yang hadir ini barokahnya pengajian pagi ini. Mugi-mugi dawa umur, barokah rezeki, padang dalane jembar. Loh, jembar dalan bisnisnya, jembar dalan usahae. Susu kuburane, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya pas nyetir tadi itu sempat lihat ini pas macet gitu ya di Belimbing. Saya buka banner ini. Kemudian saya baca judulnya, bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah. Leres ini? Meningkatkan kualitas ibadah. Hadirin yang saya muliakan, ibadah ini luas maknanya. Tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya haji, tidak hanya puasa, tidak hanya wiridan. Makanya dibagi dua ibadah itu. Ada ibadah maqdhah, ada ibadah ghairu maqdhah, sosial kemasyarakatan. Semuanya pasti dilihat oleh Allah mana yang berkualitas. Nah, terutama kalau kaitannya dengan Isra Mi'raj, berarti ibadah yang dimaksud di sini adalah oleh-oleh Isra Mi'raj. Napa kira-kira? Jadi peringatan Isra Mi'raj itu adalah mengingatkan kembali kepada kula panjenengan hari jadi perintah salat 5 waktu. Dulu awalnya itu awal-awalnya itu 50 kali sehari, Pak. Hingga habis Nabi menerima perintah itu, kemudian turun ketemu Nabi Musa. Di dalam kitab Dardir itu dijelaskan, Nabi Musa kemudian usul kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolong kembali kepada Allah, minta diskon. Bukan hanya matahari departemen store yang ada diskon. Minta ya Rasulullah keringanan. Kulo yakin lek 50 umat jenengan di akhir zaman itu licili, les males. Tolong minta keringanan ya Allah. Kalau hendak 50 kali sehari sakit mencret. Akhirnya dalam kitab Dardir itu, tapi gak mana kok Dardir mah. Dardir, kitab Dardir itu dijelaskan wira-wiri, hilang wirane tinggal wirine. Akhirnya Kanjeng Nabi angsal potongan yang dibuang 45, gak main-main ini, berhasil minta diskon, tinggalan 5. Tapi hadirin,
perlu diingat, ini bedanya umat Kanjeng Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya ini betul memang umurnya dodo, cuma tidak ada kelipatan pahala, itu nggak ada. Sekali ya wis siji, beramal satu kali ya satu pahalanya, cuma umurnya dodo. Nabi Adam 10, umat Nabi Adam nggak jauh beda, paling 175 ngono-ngono kuwi. Nuh 100, paling umatnya 875 tahun. Umurnya tuwa-tuwa biyen. Ono sing 600, ono sing 700. Tapi tidak ada kelipatan. Tapi untuk kula panjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih gak paten panjang umure. Sakniki golek 100 mawon pun kangelan, terus golek 100 kangelan. Kenapa? Memang kata Nabi, mereka umatku tak jauh beda dengan aku. Lek Kanjeng Nabi swidak 3, terus umatnya pun 62, lebih 11 bulan, lebih 29 dino, meneng. Tapi mudah-mudahan barokahnya pengajian yang hadir ini panjang umur, rezekinya berlimpah ruah, halalan thayyiban mubarakah, urip seneng bahagia dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, contoh kelipatan di dalam surat Al-An'am ayat 160. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Siapa orang yang datang kepada Allah dengan membawa satu kali apa? Satu kali amal, oleh Allah dibalas 10 kali lipat. Kalau penjenengan wau salat subuh sepisan, oleh Allah dinilai seolah-olah kita salat subuh P10 niku wau. Engko zuhur sekali sama dengan salat zuhur P10. Salat asar sekali sama dengan salat asar P10. Salat maghrib sepisan padha karo salat maghrib P10. Salat isya sepisan sama dengan salat isya P10. Berarti pinten pahalanya? Salat 5 waktu tadi tetap berpahala 50. Tetap. Walaupun tidak kesel-kesel, kita tetap memperoleh pahala sehari semalam itu 50. Tetap diberi pahala 50 oleh Allah. Ini diantara kemuliaan Nabi Muhammad, umat di melok mulia. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kemarin menemukan keterangan dari Syekh Yusuf. Ada sholawat, apabila sholawat ini dibaca sekali, langsung oleh Allah ditulis, dicatat dalam buku catatan amal itu, satu kali sholawat ini langsung diberi pahala 600.000 satu kali sholawat. Lah umpama kita baca 2 kali 1.200.000. Bagaimana sholawatnya? Kok enteng banget. Habis ini kita baca bareng-bareng hafal. Ya, perlu ditulis, ini penting. Lah kalau nanti kita mengamalkan ini, kemudian ada orang kemenyek terus ngomong, "Alah, ya sholawat yang ngejar-ngejar pahala." Gak apa-apa, ketimbang awakmu ngejar-ngejar dosa. Boleh kita mengejar pahala sebanyak mungkin agar timbangan kita besok lebih berat pahalanya, timbangannya lebih berat dosa. Leres nih kira-kira. Tidak apa-apa mengamalkan
mencari pahala banyak. Toh kita tidak repot. Salatnya gimana? Ayo kita pelan-pelan gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adadama wasi'ahu ilmullah salatan daimatan bidawami mulkillah. Sekali sama dengan 600.000 pahalanya, Pak. Berarti kita sudah ngantongin duit dicatat malaikat barusan 600.000. Coba baca lagi, cek 1.200.000. Allah, coba agak panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adadama wasi'ahu ilmullah salatan daimatan bidawami mulkillah. Dapat pahala berapa barusan? 1.200.000. Capek dia dengan. Nah, ini yang dimaksud umat Nabi Muhammad beramal tanpa capek-capek tapi pahalanya berlimpah. Ini baru salat. Syekh Yusuf menerangkan bahwa sholawat ini luar biasa untuk kita amalkan. Ayo kita baca lagi penapal. Bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada ma wasi'ahu ilmullah salatan daimatan bidawami mulkillah. Lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada ma wasi'ahu ilmullah salatan daimatan bidawami mulkillah. Terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma wasi'ahu ilmullah salatan daimatan bidawami mulkillah. Semoga dikabul oleh Allah. Semoga anak turun kula jenengan barokahnya sholawat yang berlimpah pahala barusan diangkat derajatnya oleh Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, acara nopo mawon lek diselingi salawatan pantas badan, pantas banget. Apa maneh peringatan Maulidur Rasul. Acara nopo mawon pun pindahan oma ya Nabi ya Nabi salam alaih pantas. Gitu pindah oma atau menempatin rumah, menempatin kantor sholawatan pantas. Masya Allah. Engko kate rabi sholawatan pantas. Engko selamatan meteng sholawatan pantes. Sholawat engko selamatan lahiran sholawatan pantes. Engko akikuan sholawatan maneh. Engko khitan anak yang dikhitan bapak ojo pantes. Allahu Akbar. Sholawat Masya Allah pantes Pak pokoknya inti. Bahkan Pak, sholawat ibadah inti kula panjenengan yang namanya sholat. Kalau ndak baca sholawat nggak sah sholatnya. Saking pentingnya sholawat. Kapan kita sholat baca sholawat? Ketika tahiyat awal, tahiyat akhir itu baca sholawat. Saya ulangi lagi, orang sholat tanpa membaca sholawat, sholatnya tidak sah. Saking pentingnya sholat. Masya Allah. Acara apa mawon? Usahakan ada sholawatannya. Dan satu-satunya
amalan yang tanpa harus ada sanad keilmuan, harus ada ijazah, harus ini. Cuma satu ini amalan yang tanpa ribet-ribet nih, sholawat. Kenapa? Yang mengijazahi langsung itu Gusti Allah. Semua bentuk sholawat langsung diamalkan mawon. Sebab Allah dawuh wonten Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada beliau Nabi Muhammad dan ulul salam penghormatan kepadanya. Berarti bersolawat itu bukan kaleng-kaleng, Pak. Perintah langsung dari Allah. Perintah langsung dari Allah. Man nasiya salata alayya, siapa yang lupa tidak bersolawat kepadaku, kata Nabi, faqad akhta'a tariqa ilal jannah, sungguh orang tersebut salah jalan menuju surga. Padahal jalan ini loro besok itu, nek neraka surga. Jalan mek loro besok. Siapa yang lupa tidak membaca sholawat kepadaku, sungguh dia telah salah jalan menuju surga. Salah jalan. Faqad akhta'a tariqa ilal jannah. Hadirin yang saya muliakan, kembali ke tadi Isra Mi'raj. Inti Isra Mi'raj itu adalah peringatan hari jadinya diperintahkannya salat 5 waktu. Pokoknya inti niku Isra Mi'raj. Ojo liya-liyane wis. Saya baca kitabnya Syekh Sudirman, Syekh Usman, Syekh Usman bin Hasan bin Syakir Al-Khawairi. Beliau dalam kitabnya itu menerangkan tentang 5 hadiah. Kalau tadi dapat 1 hadiah Pak ya, dari takmir. Nah, nanti kita semua ini akan dapat 5 hadiah dari Allah bagi orang yang rutin berjamaah. Hadiahnya langsung dari Allah. Itu saya baca kitab. Loh, kok api? Kok tak sampai no di alim. Yang pertama hadiahnya, la yusibuhu fakrun fit dunya. Orang bakalan kere uripe. Orang yang rajin salat berjamaah 5 waktu. Orang yang rajin salat berjamaah 5 waktunya akan diberi hadiah oleh Allah 5. 1 hadiahnya, la yusibuhu fakrun fid dunya. Bahasa Jawanya, ora bakalan kere uripe. Apa bahasa Indonesianya? Enggak bakalan fakir hidupnya. Ono air rezeki. Gak sampai utang, gak sampai jalur-jalur di embong, gak sampai enggak. Dijamin oleh Allah hidupnya. Yang kedua, apa hadiahnya? Yarfa'illahu adzabal qabri minhu. Azab kubur darinya diangkat oleh Allah. Artinya apa? Dia selamat dari azab kubur. Ini hadiah yang kedua. Orang-orang yang rajin sembahyang berjamaah di masjid, ya, bersama imam, maka hadiah yang kedua dari Allah, dia akan selamat dari siksa kubur. Masya Allah. Hadisnya sahih Pak. Luar biasa. Hadiah yang ketiga, yukta kitabahu biyamini. Catatan amal perbuatannya itu besok
akan diterimakan dengan tangan kanan. Akan diterimakan dengan tangan kanan. Rapotan itu loh, rapot kulon jenengan, catatan amal perbuatan kulon jenengan besok ditunjukkan kepada kita itu dengan tangan kanan. Ini menunjukkan apa Pak? Tangan kanan ini biasanya apa? Kebaikan. Cuma kalau syuting live streaming pakai kamera selfie ini terbalik Pak. Kanan dari kiri. Makanya saya kalau minum singitan. Kenapa? Karena di situ terlihat saya pakai tangan kiwa, bolak-balik ditegur uang pulang. Yai, nak minum tangan kanan kan? Lah, kapan saya pakai kiri? Ternyata kameranya, kamera selfie. Kalau pakai kamera selfie, ya terbalik begitu. Tapi kalau ini dibalik gini, syuting biasa, dah kanan ya kanan, kiri. Penonton, gue pakai tangan kanan loh. Ya Allah. Jadi hadiah yang kedua kenapa Pak? Lali. Turun mulai orang. Dia apa? Diterimakannya catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Itu hadiah yang ketiga. Ada berapa hadiah tadi Mas? 5, kirain lali. Hadiah yang keempat. Ini mana? Yang keempat dong. Yang ketiga tadi diterimakan dengan tangan kanan kok. Sekarang hadiah yang keempat. Apa hadiahnya yang keempat? Ketika kula panjenengan orang-orang yang di dunia itu rajin sembahyang berjamaah bersama imam, yamurru 'ala siratikal barqil khatif, ketika di atas jembatan Shiratal Mustaqim itu kayak petir yang menyambar, mak beduduk nyampe. Itu baru mak Pak, belum pak. Apalagi kalau pak beduduk langsung ada di depan pintu surga. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan. Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah. Sebab di Quran itu kan banyak alladzina yaquluna rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kan ada orang yang hanya minta kebahagiaan di dunia tok, akhirat kan dapat apa-apa. Naudzubillah. والذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ada yang sebagian berdoa lengkap, ya Allah paringono kula kebahagiaan di dunia, artinya selamat, sukses, barokah. Wa fil akhirati hasanah, dan saya di akhirat juga hasanah. Apa maksudnya? Masuk surga. Tapi tidak cukup hanya masuk surga yang kita minta. Apa? Waqina ada, selamatkan kami tidak sampai menyentuh api neraka ya Allah. Ono sing donga kaya ngono. Sinten nggih kula jenengan. Ya Allah, kalau urusan masuk surga saya tidak khawatir Pak. Semua orang itu pasti masuk surga. Bajingan masuk surga, maling masuk surga, copet masuk surga, pezina masuk surga, pemabuk masuk surga. Lah kapan nek karo ekor segelu, ekor gelu, oleh ngono estetika gelu. Tidak tahu. Tapi kalau bicara masuk surganya saya tidak khawatir, semua akan masuk.
Kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku itu Pak masuk surga Pak. Illa man aba, kecuali orang yang enggan ke surga. Tapi yang kita harapkan kepada Allah, yang kita minta kepada Allah, bukan hanya sekedar masuk surga, tapi tidak menyentuh sama sekali api neraka. Itu yang kita minta. Zuhziha anin nar. Kita minta pada Allah tidak sampai menyentuh api. Duh, saya kalau bicara baca kitab tentang neraka Pak, besok itu oleh malaikat disiapkan sandal Pak, mau masuk neraka. Diwasnon tak niku wis otak kita umum. Ya apa lek kate nganggo. Ngeri Pak neraka. Ngeri. Ngeri. Saat Nabi Mi'raj ditampakkan oleh Allah, Nabi bisa melihat neraka dan penghuninya. Aneh. Sama-sama pegang batu besar. Mari ngono batoke dhewe di wantem, anjur, melung-melung kelaran, kesakitan, muncrat darah, muncrat otake. Ka ono sing nolong. Sampai dia merasakan kesiksa yang amat pedih itu, kemudian dikumpulkan lagi oleh Allah, disatukan lagi oleh Allah, disembuhkan lagi oleh Allah, kepalanya utuh. Bingung golek waktu mana, digolek di batu mana, ambil lagi di pentung mana. Begitu siksanya berat, sampai Nabi itu mulai pas tak delok di kitab kami, bukan syadidan, nangis kanjeng Nabi. Terus tanya kepada Jibril, man hum ya Rasul, ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Terus Jibril menjawab, haula min ummatika ya Rasulullah. Min di situ menurut ulama ahli nahwu, min tab'in namanya sebagian artinya. Niku sebagian di antara umat panjenengan ya Rasulullah. Tambah nangis kanjeng Nabi, ummati, salah apa umatku ya Jibril? Siksanya kok amat pedih begini. Salah apa umatku? Jibril menjawab, mereka yang ketika diberi kesempatan hidup di dunia males kepalanya itu, batuknya itu rukuk sujud itu males kanjeng Nabi, tidak mau rukuk dan sujud, tidak mau sembahyang. Terus lepas kanjeng Nabi, ya Allah, ummati. Betapa dahsyatnya orang meninggalkan sholat itu besok di neraka. Di alam barzah sudah mulai Pak, gak sembahyang itu. Syekh Utsman juga yang nulis dalam kitabnya itu, saya baca, ternyata orang yang meninggalkan sholat itu begitu dimasuk ke alam barzah, Allah sertakan ulo sebesar cagak masjid niki yang nemenin sampai datangnya hari kiamat. Dia yang menyiksa ruh ikut. Namanya ularnya itu Syujaul Aqra. Nah, kalian jenengan punya anak coba dijenengi Syujaul Aqra, jeneng ulo nih. Tutup Pak Suja dengan itu tonggoku. Itu pakai shin, Syuja. Lain maknanya. Syujaul Aqra pakai sin biasa. Itu jangan. Sejak dari alam barzah sudah mulai disiksa oleh ulon itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya Allah. Mudah-mudahan anak turun bulan jenengan diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, hadiah yang tinggal berapa? Oh, yang kelima. Hadiah yang kelima. Hadiah yang kelima. Empat ini kalah Pak. Hadiah pertama kalah, kedua kalah, ketiga kalah, keempat kalah. Memang sengaja hadiah kelima ini dikasih terakhir. Kenapa?
luar biasa. Hadiah kelimanya apa? Dakhalal jannah bi ghairi hisab wal adab wal adzab wal adzab. Dia akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa terlebih dahulu. Mudah-mudahan salat-salat kita selama ini diterima oleh Allah, salat jamaah kita diterima oleh Allah, sehingga kita bertunduk ke surga. Cuma ke surga itu gak dewe-dewe Pak besok itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah digiring oleh malaikat menuju surga. Zumara, rombongan. Rombongan alimah masuk rombongan Pak. Allahumma amin. Gak dewe-dewe. Yuna masuk, gak ngono. Yuti masuk, gak ono. Yuminten gak ono malaikat pipis ganti. Yujo gak ngono. Gak ngono. Besok itu kita masuk surga mugi-mugi pas rombongan Kanjeng Nabi. Di belakangnya ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, ada ulama salafus saleh, ada Mbah Hasyim Asy'ari di situ. Kita ada di belakangnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rombongan Pak ke surga itu. Jadi orang-orang yang rajin berjamaah itu akan mendapatkan 5 hadiah dari Allah. Jadi pulang dengan ditanya suaminya, kan gak milo pengajian ya Bu? Ya iya dong. Sama siapa? Ya Idir. Apa isine? 5 Pak. Oh no. Apa ae lah iku sing aku lali kabeh Pak. Aduh pala kongku. Hadiah pertama apa? Enggak bakalan fakir dalam hidupnya. Yang kedua, diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, catatan amal perbuatannya diberikan dengan tangan kanan. Yang keempat, melintasi jembatan Shiratal Mustaqim cepat kayak kilat menyambar mak betul. Yang kelima, masuk surga tanpa diadab, tanpa dihisab. Bukan disesepi, dihisab nego. Apa nih kok disesepi? Dihisab itu dihitung, diinterogasi. Kayak KPK anu Pak. Tak jadi benar. Di kuota haji yang beberapa itu banyak orang ngitung-ngitung hisab itu. Mudah-mudahan Allah paling berkah datang pulau panjenengan. Yang penting istiqomah Pak. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa iqallat. Kata Nabi, amal yang dicintai oleh Allah itu amal yang terus-menerus dia lakukan. Wa iqallat, senajan mediti tapi terus-menerus, itu yang dicintai oleh Allah. Salat duha, istiqomah bendino, masya Allah rakaat, tapi bendino itu lebih baik daripada 12 rakaat tapi setahun sekali. Misalnya gambarannya seperti itu. Gambarannya montan. Jadi amal yang dicintai oleh Allah, amal yang terus-menerus dia lakukan walaupun sedikit. Enggak butuh akeh tapi tidak berkualitas. Sedikit mantap, bendino istiqomah. Kayak yai loh, yai itu kan identik dengan sate Pak. Yai itu identik dengan sate.
Apa maksudnya? S-nya itu sabar. Sabar ngelakoni perintah Allah, sabar ngedohi larangan, sabar ngadepi musibah. Ya ini ku ngoten. Ajeng istiqomah. Sate. T-nya apa? Telaten ngadepi Mas santri. Saya di pondok itu tidak butuh banyak. Pondok saya namanya Ahlus Sunnah wa Da'wah Ulul Albab. Sedikit 18 S2, S1 yang mondok di saya itu. Tapi kualitas yang saya kejar telaten, waya wiritan, jawa sing metu alasannya gaya makalah, tugas kuliah, ya wes udah lo ngaku biar dia pernah jadi mahasiswa, ya monggo harus telaten. Nah, sate, E-nya apa? Huruf E-nya itu entengan. Yai, maka yai, maka keduranan, yai, maka anak pokoknya entengan. Lah, menungso ngoten muslim mestine sate. Baik itu Pak Aino, sate Kairo, terserah. Baiklah hadirin, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Ada satu cerita, boleh saya cerita Pak? Masuk kau dan tetap cerita blognya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu zaman Polo Bentu ada rojulun mata rojulun fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki meninggal di zaman Nabi. Terus ada utusan ke Madinah untuk menemui kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bapak kencok eki kali itu. Berapa? Dalam utusan saking keluarga Pak Fulan almarhum ya Rasulullah, hari ini saya kapureh penjenengan saged ngimami salat jenazah mangke. Ungkuk ya inggih kanjeng Nabi. Insyaallah bisa. Insyaallah aku tak gawe rombongan. Setika dawuh kanjeng Nabi dalam mohon izin waksulin ngurus jenazah. Oh ya monggo ulanglah utusan itu. Singkat cerita, ini yang cerita saya dapat cerita langsung baik dari Abu Hurairah di kitab. Cerita langsung tak pulang. Abu Hurairah mantun niku singkat cerita, para pentakziah sudah banyak yang datang. Tinggal nunggu rombongan dari Madinah, kanjeng Nabi dan sahabat. Tak lama kemudian, alhamdulillah rombongan datang. Rombongan kanjeng Nabi datang. Mantun niku langsung Rasulullah menuju tempat di mana mayit sudah disiapkan, sudah dimandiin, dikafanin, siap disembayangi. Pun kanjeng Nabi langsung memilih tempat praktek. Mas, praktek jadi mayit. Oh, enggak usah. Enggak usah. Anggap aja saya ini mayitnya. Karena mayitnya lanang, posisi imam di mana Mas? Di kepala. Lewat udel perut, lurusnya perut. Nah, karena mayitnya laki, posisi imam di kepala.
Kiai Umar, Kiai Abu Bakar, Kiai Tilman. Oh, naudzubillah, jangan naudzubillah, non tetap. Jangan usah nyebut itu. Naudzubillah, ngelak-ngelak nungguin. Apa namanya? Ada Kiai Ali, Kiai Tilman, Usman bin Affan. Ya, banyak kiai-kiai di sini. Kiai Abu Hurairah, ada Kiai Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Lora Ibnu Abbas, wes lengkap. Wis Nabi tinggal takbir. Cuma takbir Kanjeng Nabi separuh. Allah menang Kanjeng Nabi. Tertegun dengan guru di mayit itu Abu Gulubu. Apa bahasa Jawanya Abu Gulubu? Ubah-ubah. Gatel kali. Tapi gak ngomong gatel, enggak. Tertegun. Abu Bakar yang sebelah sini negor. Gimana ya Rasulullah? Kenging menopo Kanjeng Nabi kok bener takbir lengkap. Ya Abu Bakar, antur anaqahu. Coba kau lihat itu lehernya itu. Abu Gulubu berapanya itu? Akhirnya langsung oleh Abu Bakar dibuka tali pocongnya, Pak. Dagunya pelan-pelan dibuka. Kayak film India itu, najim. Apa Pak? Ulo. Ono uloe sedang matung-matung apa bulu ni mayit itu. Langsung dipendungnya. Langsung Umar, Pak, mau mendung siapa? Pulang. Sayyidina Umar ambil pendungan mau mendung ular. Begitu mau dipendung ular ini acang ngak, Pak. Ularnya acang ngak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Umar, katanya ular. Ya Umar, lima satadribuni, ngapain lu mau mukulin gue? Ana ma'muratun bidalik, aku hanya utusan Allah. Aku hanya utusan Allah yang diutus oleh Allah an u'adzibahu hatta yaumil qiyamah, untuk mengadab mayit ini sampai datangnya hari kiamat. Rupanya Syujaul Aqrab. Ini sebenarnya katanya Abu Hurairah, ini sebenarnya kisah ghaib, tapi saat itu ditampakkan oleh Allah sebagai pelajaran, sebagai pelajaran bagi yang hidup. Ditampakkan oleh Allah terjadi seperti itu, sehingga aku bisa cerita tentang dulu balik. Akhirnya Umar yang mau mendungkan situ, bisa ngomong, dibuang pendungannya, loh, ingat. Kemudian katanya Abu Hurairah, wong-wong kasih yang bayangin, Pak, berbentuk U atau membentuk lingkaran, nonton kejadian itu terjadi. Dia yang punya dialog, terjadi dialog. Duduk Sayyidina Umar, terus Umar tanya kepada ular, Ya hayyatah, wa ma khatayahu. Wahai ular, apa salahnya mayit ini? Kok sampai kamu diutus oleh Allah untuk mengadabnya? Apa salahnya mayit itu? Kata ular, salah khoti'ah. Tapi ularnya gak ngener, gak duit tangan. Menjenengan ya paham. Kuasi masalah. Uloi kamu ini. Salah sahodiat. Salahnya telu. Sampai diadab koyok mono itu. Yang pertama, ya kata ular ini tarikus sholat. Dia itu gara-gara suka meninggalkan sembahyang, suka meninggalkan sholat,
meremehkan jamaah. Ya Allah, akhirnya diutus oleh Allah Syuja'ul Aqra. Na'udzubillah subhanallah. Yang kedua, apa salahnya? Mani'uz zakat, medit, enggak pernah zakat, infak, sedekah, kawan tak pernah. Dicari sumbangan untuk kegiatan masjid, pura-pura fakir sehingga fakir temenan. Ya anak woro-woro ada apa sumbangan, pura-pura budek, akhirnya budek temenan. Mau ditirairan sampai nang bojone dhewe medhit. Allahu Akbar. Tapi aneh, nang bojone tangga loman. Ancar bisa ndelok, ekor bisa bentol. Ya Allah. Medit, hati-hati wong medit ya. Di alam barzah datangi Syuja'ul Aqra. Yang ketiga, apa salahnya mayit? Yang ketiga, salahnya mayit, katanya ular, la yasma'u gaulal ulama, alergi kalau ada pengajian. Takon ke takmir, mir ya. Jam piro pengajian ini? Engko jam 10-an. Subuh, mari subuh minggat Ustaz. Engko celuk nih. Ini bahaya ini engko celuk ngoten niku. Didatangi Syuja'ul Aqra. Alergi lah, ndak seneng ada fatwa ulama, ada dawuh kiai. Oh, ndak seneng pengajian kok. Hati-hati wong model ngoten niku, hati-hati. Mudah-mudahan kula jenengan dan keluarga, anak turun kula jenengan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu mau breakfast. Doa kok. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah was salama wal mu'afata ad-daima fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Baca sholawat yang tadi sekali biar 600.000 lagi pahalanya. Allahumma sholli bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma wasi'ahu ilmullah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bersama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengatakan Pak Kamir dan jamaah sekalian, adik-adik semuanya, ibu-ibu, mengatakan nopo ingkang saged kaula aturaken bilih wonten tumpang disebut sikil dikritingan bilih wonten kirang kerap silan catur bicara lan tata krama ingkang dadosaken gerahi penggalih sepindah malih nyuwun agunging sesamudra pangaksa kacempon guna mira mon badhe selok mon anyona sepora saking bengkong ceng sarangan sekala seporangan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman. Wah.